Ya, balik lagi ke video saya. Eh, ini satu hari setelah saya finish Bentang Jawa, ini saya habis unpack barang-barang saya dari yang saya keluarin dari sepeda yang saya bawa selama Bentang Jawa kemarin dari Poin Carita sampai finish line di Banyuwangi. Nah, sekalian saya mau bikin video aja. Saya mau repacking karena besok saya mau pulang dari Banyuwangi. Saya bawa apa aja sih gitu. Nah, yang jelas ini beberapa hal yang penting saya bawa itu lampu depan. Saya ada dua, satu dari Cat Eye, sama satu saya ini merek itu Wild Merek Center. Nggak usah dipasang dua-duanya, tapi satu harus terpasang dan nyala pas malam hari. Satunya cadangan. Jadi kalau satu nggak bisa terpakai, satu lagi bisa. Kemudian di lampu belakang minimal dua, saya ada tiga. Nah, ini baterai cadangan buat lampu depan. Yang satu yang katanya nggak bisa diganti ya. Dompet buat bayar duit nih ya. Kalau di warung ya nggak bisa pakai QRIS, tapi sisanya saya pakai QRIS. Isi basah, charger GoPro, baterai GoPro ada 3, earphone cadangan ya, karena saya pakai earphone bone connection biar bisa kedengaran sekeliling, tapi itu cuma bisa sekitar 7-8 jam dipakai. Habis itu baterainya udah gak ada, hampir habis, low, harus di charge ulang. Kita sepedaan rata-rata 14 sampai 16 jam sehari, jadi kalau udah mau habis gak sempat cas, saya pakai ini. Dan heart rate monitor biasa saya pakai ini karena saya mau repacking, saya udah masukkan plastik. Sunscreen, ternyata saya dapat sunscreen dari panitia, jadi lumayan lah. Ini nggak kepake jadi dead weight. Cycle foam saya pakai Garmin Edge. Powerbank saya pakai yang 25.000. Nah, ini berguna banget untuk ngecas HP segala macam. Kalau kita nggak sempet stop, bisa pakai ini. Nah, bodohnya adalah saya bawa kabel banyak untuk ngecas, tapi kepalanya saya cuma bawa satu. Jadi gantian tuh kalau saya stop di hotel atau di mana itu mau ngecas tergantung powerbank sama ini satu doang. Terus kalau powerbanknya mau dicas gantian tuh nggak bisa ngecas yang lain. Jadi akhirnya saya beli satu lagi kepalanya. Obat-obatan saya kan ada asam lambung ya, karena saya bawa obat lambung sama Panadol, paracetamol sama Cataflam buat painkiller kalau kita di atas sepeda kadang ada pain dan itu nggak bisa tertahankan, makan satu, tapi nggak, kalau terpaksa aja. Minyak kayu putih penting, kalau mau tidur saya pakai biar hangat. High visibility strap nih saya dipakai yang buat kayak tukang-tukang gitu. Ini semua saya plastikin ya biar aman, saya masukin tas dalam sepeda karena kalau hujan takutnya rembes lagi, jadi saya masukin lagi. Lagi nih tisu ya basah. Nah, emergency blanket yang buat hangat-hangat ini saya pakai ketika turun dari Ranupane. Itu dibungkus kemudian diselotip ke badan saya biar nggak kedinginan karena suhunya ekstrim ketika malam. Ini Herba Mojo suplemen dan ini namanya Tan Plus Isotonic. Saya campurkan ke dalam minuman bidon saya yang kecil. Baby fever. Nah, salah satu yang terjadi pada badan kita ketika lama bersepeda adalah di kontak point di badan kita ke sepeda, yaitu satu tangan saya udah mulai kebas nih, udah kebas, jadi kayak mau nekuk itu rada susah karena kita kena getaran yang terus menerus selama lebih dari 12 jam sehari, dan itu selama 7 hari berturut-turut. Nah, di hari-hari terakhir 2 hari terakhir saya pakai baby fever di tangan saya karena ada beberapa titik poin yang ke handlebar yang sangat menyakitkan, yang bikin tangan pegel ya, ke lengan dan ke bahu juga, sehingga saya harus pakai baby fever. Di pantat juga karena itu adalah kontak point ke saddle, jadi saya ada lecet saddle sore namanya, saya pakaikan baby fever. Itu sedikit membantu. Ini energy gel saya pakai sis yang ini, yang Betafil nih yang dual source. Ini buat kalau terpaksa banget saya perlu nge-push padahal udah hampir habis, saya pakai ini. Yang lain sis yang biasa sama pure yang saya dikasih support itu udah habis karena saya pakai kemarin pas di Bromo cukup banyak pas nanjak di Jemplang. Selotip kalau perlu mengatasi kebocoran, saya kasih lihat pakai apa. Saya pakai buat apa. Helm
dapat nih cap dari Bentang Jawa, terima kasih. Saya nomor capnya 122. Dapat kacamata dari TBD, terima kasih TBD yang sudah support saya dikasih kacamata. Apa lagi ya? Nah, damage kedua adalah HP saya sekarang ini lagi dilem, tadi nggak mau nyala. Ternyata saya pakai kan, walaupun saya udah plastikin segala macam, ternyata keringat saya masuk ke dalam tombol-tombol sehingga korosi. Jadi kemarin itu sempat ngelup ya, apa namanya, reboot loop. Ternyata itu gara-gara korosi di tombol, powernya, dan apa namanya, volume. Jadi tadi sempat rusak di 1 hari setelah saya finish, yaitu hari ini. Jadi tadi ke tukang HP dulu cari tempat servisan supaya bisa benerin lagi. Ini sudah lagi dilem ya, makanya ada di strap ini. Jadi damage 1 di situ. Damage kedua apa? Itu damage kedua sejak hari ketiga ketika bidon saya jatuh ini bocor terus. Jadi akhirnya saya harus selotip pun tetap masih bocor. Jadi setelah sehari 2 hari saya harus selotip ulang nih. Ini bocoran setelah jatuh kemudian terlindas ban sendiri. Ini botol ini udah botol baru yang saya beli di Rodaling di Malang. Jadi sebelum saya nanjak Jemplang, saya ke Rodaling dulu tuh di Gatsu untuk beli. Terima kasih Rodaling, walaupun saya nggak disponsorin, saya selalu ke Rodaling. Tolong dong sponsorin. Saya beli lagi karena botol ini khusus ada di Rodaling yang muat di frame saya. Jadi saya harus beli botol macam ini, dan adanya di Rodaling di Malang kemarin. Jadi saya ke sana dulu. Botolnya hilang jatuh waktu kena gundukan apa namanya di jalan yang rusak. Nah, ini sepeda saya secara umum kondisinya oke, baik-baik saja. Terima kasih Oriworks, teman saya Mario mekanik di bengkel Oriworks yang sudah take care sepeda saya sehingga siap untuk Bentang Jawa. Ini dapat spakboard as saver ya, ada logo Bentang Jawa, setiap peserta dapat 1. Ini jaket, rain jacket, toolkit. Ini spare tire, walaupun saya pakai tugas tetap harus bawa 2. Saya sempat jatuh 3 kali. Sekali di sebelum Blitar, malam-malam ada bus yang lawan arah ngedim lampu, saya kaget, slip, jatuh karena pembatas aspal. Terus saya cek grup saya taman segala macam, saya lanjut lagi. Kemudian 2 kali saya terjatuh di hari terakhir di gravel sebelum keluar yang apa gumitir ya, di gumitir itu karena lumpur-lumpuran akhirnya saya jatuh slip. Untungnya masih nggak apa-apa. Semua 3 kali jatuh ke arah drive side, jadi saya langsung cek apakah bengkok atau enggak, untungnya aman. Ini tas-tas buat makanan, buat power bank. Nah, bagian atas ini banyak kabel tis karena waktu jatuh di sebelum CP Blitar ternyata dudukannya patah. Jadi saya klokomnya nggak bisa goyang-goyang gini, jadi saya harus pakai kabel tis untuk memperbaiki. Sisanya aman, jadi terpaksa lah. Ini udah habis masa baktinya. Terima kasih, bye-bye. Ini juga windscreen dari GoPro udah awut-awutan ya. Saya pakai lem-lem juga tuh, tapi udah nggak bisa pakai lagi gara-gara karena hujan. Kemudian saya buka karena harus ganti baterai, akhirnya jadi awut-awutan, hancur. Sisanya aman, pakai aerobag, pakai raspberry berguna banget karena waktu jalan lurus kadang bosen dan kita masih butuh cepat. Pakai raspberry sangat efisien, sangat efisien. Udah, mungkin itu damage-nya. Untuk paha-paha saya aman. Karena berkat bike fit kemarin ya dari NF Bike Fit itu cukup lumayan bantu. Jadi saya bilang ke dia saya mau minimal pain. Jadi terbukti pain yang saya dapat masih ada tapi cukup minimal. Ketika saya finish tidak ada pain yang terlalu signifikan kecuali di tangan. Ya itu lah wajar ya, 7 hari lo pegang drop bar mulu 16 jam sehari, ya gimana gitu. Paha aman, tapi sekarang udah mulai pegal karena adrenalinnya sudah berkurang. Jadi mulai ada pegal-pegal, asam laktatnya masih ada dikit gitu. Selebihnya aman, muka cemong dikit kena matahari, sisanya oke. Jadi itulah
damage control dari badan dan sepeda saya bisa nyaman. Oh iya, saya bawa ini juga nih bibnya. Satu saya pakai, satu saya bawa di aerobag. Ini vest buat kalau dingin, saya cuma pakai sekali waktu di Bromo dan turunan dari Ranupane. Bestseller saya selalu pakai, selalu cuci, buff, pakai pas Bromo aja. Jersey saya ada dua, satu saya pakai, satu saya simpan. Satu lengan panjang, satu lengan pendek. Nah itu mungkin kalau ada mau bertanya bisa saya jawab kalau saya bisa di komentar di bawah. Terima kasih. Jangan lupa like, share, comment, subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.